Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ya, untuk Kijang Innova itu kalau kita gunakan di dalam kota itu bagaimana, nyaman atau tidak ya. Dalam kota kondisi jalan yang lumayan macet, bagaimana konsumsi BBM-nya ya. Lalu kenyamanannya bagaimana ya. Apakah kita pakai Innova itu terlalu besar atau tidak kalau kita digunakan di dalam kota, misalkan di Surabaya atau di Jakarta ya. Lalu konsumsi BBM-nya berapa ya. Oke, saya akan bahas di video ini semuanya tentang Innova untuk kita pakai di dalam kota, kenyamanan dan konsumsi BBM-nya seperti apa. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita bahas dari kenyamanan ya. Siapa yang tidak tahu untuk mobil Innova ya, dari segi kenyamanan dia adalah mobil MPV yang menurut saya paling nyaman ya. Suspensinya pas, empuknya pas. Jadi mobil ini tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Jadi dia bisa stabil. Mau kita pakai di dalam kota, mau luar kota, mau di tol, itu enak. Ya asalkan kita menggunakan ban yang standarnya ya. Bannya standar, velgnya standar. Ya lalu untuk kaki-kaki standar semua. Itu harusnya nyaman ya, mobilnya nyaman, standarnya mobilnya itu nyaman Innova ya. Kita gunakan di dalam kota itu yang saya rasakan nyaman sekali. Kita nggak begitu merasa capek ya, enak, dan bangkunya pun ya ini untuk tipe V ya, meskipun dia belum jok kulit itu empuk ya. Dia untuk busanya itu dia tebal, dalam artian dia busanya itu enak, empuk. Jadi kita duduk itu kita benar-benar berasa itu duduk di sofa, jadi tidak mentok ke bagian besinya di joknya seperti itu ya. Jadi kita akan merasa nyaman meskipun kita di kota dalam keadaan macet, panas, itu pun saya rasakan nyaman ya. Dan untuk AC-nya pun ya dingin ya. Untuk siapa yang tidak tahu, untuk Toyota AC-nya pun dia dingin sehingga bisa menambah kenyamanan kita saat berkendara di jalan seperti itu ya. Mau di dalam kota maupun luar kota itu kenyamanan Innova nomor 1 ya. Dari segi suspensi ya itu nyaman sekali ya. Lalu untuk dari kelebaran ya, mobil Innova itu kan mobil MPV, mobil keluarga ya. Kalau saya rasakan mobilnya ya sebenarnya kita kalau dalam kota kita nggak akan merasa waduh mobilnya kebesaran, masuk gang sempit itu nggak cukup, nggak ya. Masih enak, masih pas lah, cocok lah ya. Kan Innova itu kan ya besarnya ya nggak terlalu besar sekali, nggak seperti Fortuner, nggak seperti Pajero ya. Jadi hidungnya pun dia nggak terlalu panjang ya, lalu bodinya nggak terlalu besar, panjangnya pun pas ya. Ya seperti Kijang LGX yang lama lah. Untuk Innova kan seperti itu, jadi ideal. Kita mau dalam kota pun masih oke ya, masih masuk gang-gang sempit, mau masuk perumahan-perumahan yang sempit itu masih oke ya. Kita nggak akan merasa terlalu besar mobilnya, jadi masih kita bisa merasakan nyaman lah, oke, meskipun kita di macet, di gang sempit itu oke ya. Untuk dari segi dimensi seperti itu ya. Jadi kita bahas dari suspensi, dari segi dimensi itu oke semua. Lalu untuk dari mesin ya, apakah mesinnya Innova ini kalau kita digunakan di dalam kota itu enak atau tidak ya, terlalu agresif atau lemot atau seperti apa ya. Kalau yang saya rasakan ya, nah kebetulan saya kan di dalam kota ini saya coba, saya menggunakan biosolar. Nah, yang saya rasakan ya, saat saya menggunakan biosolar itu tidak ada perbedaan yang signifikan kalau kita menggunakan Pertamina DEK. Ya tidak ada. Mungkin ya memang kita merasa mesinnya lebih lemot. Mungkin ya tidak banyak, mungkin ya 10% lah daripada kita menggunakan Pertamina DEK. Seperti itu ya. Jadi meskipun kita isi biosolar, kita gunakan di dalam kota itu masih oke, mobilnya masih oke. Suara mesin pun banyak yang bilang kalau diisi biosolar nanti di dalam kota panas-panas, itu nanti mesinnya kasar suaranya. Enggak ya, sama sekali. Itu suaranya enggak ada beda ya, kita menggunakan Pertamina DEK atau biosolar. Kan sekarang biosolar itu B35. Nah itu enggak ada beda. Jadi yang saya rasakan sama-sama aja, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kita menggunakan Pertamina DEK seperti ini, menggunakan biosolar seperti ini, nggak ada ya. Jadi masih oke lah, masih enak. Kita meskipun menggunakan biosolar itu masih nggak ada mesin yang panas, ngelitik, suara panas, seperti itu masih oke. Lalu untuk dari segi tarikan mesin pun nggak ada beda yang saya rasakan.
daripada menggunakan Pertamina Deck yang harganya sekarang 17.000 berapa ya, 17 ribuan lah. Nah itu sedangkan biosolar kan 6.800, bedanya kan hampir 3 kali lipat harganya. Ya yang menurut saya meskipun Innova pakai biosolar ya nggak masalah, di mesinnya juga nggak masalah, yang penting kita rutin mengganti filter solarnya itu per 10.000. Kalau saya seperti itu kalau menggunakan biosolar. Ya kebetulan saya menggunakan biosolar, nanti ini akan saya ganti di per 10.000 seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk Innova itu kita dalam kota itu nyaman ya, dari segi dimensi pas ya, dari segi mesin pun enak, tarikannya enak, nggak lemot ya, dan nggak terlalu galak, jadi digunakan di dalam kota pun masih enak ya. Dan kita kalau kita dalam kota ya gunakan aja mode eco ya. Nah di sini kan dia ada pilihan eco atau power mode atau normal ya. Kalau dalam kota saya selalu menggunakan eco aja ya, pas, nggak terlalu galak, nggak terlalu lemot ya. Kalau kita menggunakan standar, kalau dalam kota itu terlalu galak ya, karena mesin Innova kan dia besar, diesel, jadi terlalu agresif. Apalagi kita gunakan power mode, waduh, itu kalau power mode biasanya kalau gunakan di jalan pegunungan, naik luar kota itu enak ya, seperti itu. Kalau dalam kota pakai eco mode aja ya, dari segi mesin dan keamanan oke. Lalu untuk konsumsi saya pakai biosolar, tidak ada masalah ya. Jadi mesin nggak panas, nggak ngelitik, suara kasar, tarikannya lemot, enggak sama sekali. Bahkan menurut saya hampir nggak ada beda ya, kita menggunakan solar, biosolar atau menggunakan Pertamina Deck atau Dexlet itu nggak ada beda, sama aja ya. Jadi oke lah, kalau menurut saya worth it kan biosolar. Kita ganti nanti filternya setiap 10.000, itu biasanya lebih kotor daripada kita menggunakan Pertamina Deck, tapi masih aman ya. Kalau Innova yang belum Euro 4 ya, seperti Innova saya ini kan 2019 masih bukan Euro 4, itu masih oke, kita pakai biosolar itu masih oke. Tapi kalau yang Euro 4 yang baru sekarang yang sudah facelift itu nggak tahu saya bisa biosolar atau enggak. Sepertinya bisa, cuma lebih rawan ya, karena injektornya katanya beda, nozzle-nya beda, lebih kecil dia. Jadi rawan untuk penyumbatan di bagian nozzle-nya, seperti itu ya. Oke, lalu kita bahas biosolar. Konsumsinya seperti apa ya biosolar di dalam kota kalau kita menggunakan Innova? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini untuk tripnya, saya sudah jalan di 400 ya tripnya ya. Saya sudah jalan di sekitar 400 ya untuk tripnya ini, di 400-an. Untuk konsumsi BBM-nya kita bisa lihat di sini ya. Ini 13,3 konsumsi BBM-nya. Jadi konsumsi BBM-nya itu kita gunakan dalam kota ya. Ini kan saya sudah jalan di 400-an ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini jalan 400 itu 13,3 untuk konsumsi BBM-nya. Itu sangat-sangat irit sekali ya. Konsumsi BBM-nya sudah irit, lalu kita pakai biosolar, wah double iritnya ya. Jadi kita beli solarnya murah dan solarnya pun nggak habis-habis karena mobilnya irit, bisa 13,3 ini di MID. Yang aja kita kalau hitungan secara manual anggap aja 112 lah, kita buat lebih boros, itu kan masih worth it, masih irit. Apalagi kita menggunakan biosolar itu sangat irit sekali. Kita gunakan dalam kota, kondisi macet, kondisi jalan ndak macet itu masih oke ya. Kondisi seperti ini ya, padat-padat merayap seperti ini, tadi juga saya gunakan di macet ya. Ini kombinasi macet juga ada, ini oke ya. Konsumsi BBM-nya itu masih irit sekali ya, sangat worth it sekali ya. Kita gunakan Innova itu menurut saya mobil yang paling top lah, dari segi kenyamanan dapat, iritnya dapat, mobilnya bandel, kaki-kakinya oke semua ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya dari semua, untuk mobil Innova kita gunakan di dalam kota itu sangat worth it sekali, sangat nyaman sekali. Nah tapi kekurangannya ya, ini hampir saya lupa. Kekurangannya itu setirnya berat ya, karena Innova kan dia setirnya masih power steering biasa, bukan EPS. Jadi untuk gerakan, misalkan kita mau parkir ya di tempat parkiran di mall atau di parkiran, atau setidaknya kita berjalan pelan, untuk belokan itu setirnya lebih berat ya daripada mobil-mobil yang lainnya yang zaman sekarang kan sudah EPS semua, itu ringan kan setirnya. Nah kalau ini itu setirnya berat, jadi kita putar itu berat ya, lumayan lah. Sebenarnya ya nggak berat sampai kaku seperti itu, enggak, cuma ya kita ada sedikit usaha seperti itu untuk membelokkan setirnya seperti itu. Jadi
terasa. Nah, misalkan kita pelan seperti ini ya, ini mau belok ya, ini kita putar seperti ini. Nah ini kalau tangan satu ya, nah, ini kalau tangan satu ini terasa berat ya, apalagi kalau yang nyetir perempuan ya pasti akan merasa berat, cepet capek lah, tangan yang cepet capek. Kalau kita kondisi misalkan mau parkir, kita mau jalan pelan untuk belok-belok zigzag, itu setirnya berat. Yang saya rasakan cuma itu aja, setirnya dia berat. Ya lalu untuk posisi duduk pun enak ya, pas kita dalam kota pun enak, enggak capek ya. Cuma ya satu ini aja, setirnya yang berat. Untuk semuanya oke ya, dari segi kenyamanannya oke, AC-nya dingin, semuanya oke lah. Jadi mobil Innova itu worth it sekali ya. Cuma satu ini aja berat dia setirnya. Oke, sekian aja ya review saya tentang penggunaan Innova di dalam kota, bagaimana nyaman tidaknya, lalu mesinnya enak enggaknya, lalu pakai biosolar seperti apa ya, apakah ada efek atau tidak, lalu untuk minusnya apa. Jadi sudah saya jelaskan ya satu persatu ya. Jadi untuk yang mau beli Innova sangat saya rekomendasikan ya, mobilnya nyaman sekali dan irit. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.